Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas 5A dengan NIM 2301015073. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Ini dia. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin ngajak teman-teman untuk kita belajar bareng terkait materi bahasan prinsip-prinsip dasar bimbingan konseling pribadi sosial. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembahasan, saya ingin kenalin lebih dalam dulu nih terkait UHAMKA atau Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Yuk ikutin, cekidot. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan lebih dalam nih terkait Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, khususnya di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan atau biasa disebut FKIP. Nah, jadi teman-teman, kita jelasin UHAMKA-nya dulu ya. UHAMKA ini adalah salah satu kampus unggulan Muhammadiyah yang terletak di Jakarta Timur, tepatnya di Kampung Rambutan, Ciracas, yang dimana kampus ini tidak hanya menekankan kecerdasan akademik, tetapi juga menekankan nilai-nilai keislaman, nilai moral, dan juga kemanusiaan dalam setiap kegiatan perkuliahan dan pembinaan mahasiswanya. Dan yang lebih membanggakannya lagi nih teman-teman, UHAMKA ini sudah meraih akreditasi Institut Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT, yang menandakan bahwa kualitas pendidikan di UHAMKA ini sudah diakui secara nasional dan sejajar dengan universitas terkemuka di Indonesia. Di UHAMKA ini sendiri tuh banyak banget fakultasnya teman-teman. Salah satunya adalah FKIP. Nah, dari FKIP ini sendiri, di dalamnya ini terdapat banyak program studi. Ada program studi sekolah dasar, PGSD, ada PG PAUD, ada pendidikan ekonomi, ada juga pendidikan biologi, pendidikan fisika, sejarah, terus pendidikan bahasa dan sastra Indo, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, dan juga yang terakhir ada pendidikan bimbingan dan konseling. Ya, itu adalah prodi saya, gitu. Nah, prodi-prodi yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan ini sudah terakreditasi unggul juga nih teman-teman. Nah, selain prodi-prodinya yang sudah terakreditasi unggul, FKIP ini sendiri nih memiliki fasilitas yang memang nyaman sekali untuk mahasiswanya berdiskusi, untuk mahasiswanya belajar bareng dan lain sebagainya. Seperti yang ada di foto yang di belakang saya ini, FKIP ini sendiri terdapat taman. Taman ini biasanya saya sama teman-teman saya belajar bareng di situ. Kemudian ruang kelasnya yang sangat nyaman, yang dimana terdapat layar LED dan juga kursi-kursi yang nyaman juga dan lain sebagainya. Nah teman-teman, selain tadi saya menjelaskan sedikit dari banyaknya fasilitas yang ada di FKIP UHAMKA, kali ini saya akan kasih tahu sedikit nih ke teman-teman terkait setelah nanti teman-teman mendaftar dan juga menjadi calon mahasiswa FKIP UHAMKA, teman-teman sebelum dilakukannya perkuliahan akan ada mengikuti kegiatan BAM. BAM ini sendiri adalah Baitul Arkom mahasiswa, yang dimana di dalamnya teman-teman akan diajarkan untuk berpendapat, untuk berani tampil, untuk juga bagaimana sih bekerja sama dengan teman, dengan tim, dan juga terkait penguatan karakter Islami. Nah, kegiatan tersebut itu bertujuan agar teman-teman lebih siap dalam melaksanakan perkuliahan nantinya. Nah, selain itu, di FKIP ini sendiri itu akan ada banyak organisasi kemahasiswaan dan juga UKM yang sangat menarik, seperti HIMA, IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, DPM, BEM, dan juga Presma. Selain itu, UKM-nya ada metronom, ada tari-tari, ada nyanyi, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi gitu. Nah, seperti di foto belakang, salah satunya adalah organisasi yang saya ikuti, yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, di mana di organisasi ini saya banyak dilatih keberanian dan lain sebagainya, seperti ngomong depan umum. Jadi selain tadi saya di foto kiri mengikuti BAM, saya juga mengikuti organisasi biar diri saya itu memperkuat rasa kepercayaan diri dan juga banyaknya relasi saya, makanya saya ikut organisasi kemahasiswaan. Nah, setelah tadi saya menjelaskan terkait FKIP secara general,
saya akan lebih mendalam terkait prodi saya, yaitu prodi bimbingan dan konseling, biar teman-teman bisa mengenal gitu ya, apa itu BK gitu kan. BK itu di FKIP UHAMKA itu seperti apa. Jadi teman-teman, program studi bimbingan konseling di FKIP UHAMKA ini ada banyak banget kegiatan pembelajaran yang seru dan pastinya juga nggak kalah menarik dibanding prodi-prodi lain yang ada di FKIP. Nah, di sini di BK ini kami tuh nggak hanya belajar terkait konseling aja, tapi juga praktik secara nyata yang bisa bikin proses belajar itu jadi lebih menyenangkan dan juga lebih bermakna gitu. Misalnya di kegiatan di pembelajaran BK ini ada yang namanya pembelajaran membuat media konseling digital, di mana kami ini dilatih untuk berkreasi menggunakan teknologi agar layanan konseling bisa lebih modern dan menarik bagi siswa. Nah, selain itu juga di BK ini sendiri tuh akan ada mata kuliah psikologi kepribadian yang di mana akan membahas apa ya, mengenai kita tuh bisa memahami lebih dalam terkait karakter dan perilaku manusia. Nah, seru banget kan kita tahu perilaku manusia itu seperti apa. Selanjutnya juga ada pembelajaran teknik konseling, gimana caranya menghadapi situasi ketika kita proses konseling dengan cara misalnya empati, komunikasi yang baik, pendekatannya juga tepat terhadap konseling kita atau klien kita gitu. Nah, jadi di prodi ini sendiri tuh mata kuliahnya itu saling terhubung gitu teman-teman. Semuanya dirancang supaya kita bisa siap gitu jadi konselor yang profesional, yang berkompeten dan berkarakter. Nah, nggak cuma itu aja. Di Prodi BK ini biasanya sering ada seminar-seminar gitu kan. Dan di dalam seminarnya juga suka ada lomba-lomba. Seperti yang ada di foto ini. Saya mengikuti lomba cerdas cermat. Dan juga teman-teman saya di kanan kiri saya ini mengikuti lomba. Ada lomba poster, ada lomba karya tulis, dan lain sebagainya. Alhamdulillahnya kita semua menang gitu kan. Dan lomba-lomba ini nih dari seminar GCE atau Guidance and Counseling eksplorasi, yang dimana diadakan oleh teman-teman Hima BK, dan juga bisa dibilang prodi BK di FKIP UHAMKA ini tuh nggak hanya mempelajari terkait teori-teori aja, tapi juga tentang pembentukan kepribadian, keterampilan sosial, dan profesionalitas diri sebagai calon konselor yang hebat. Oke teman-teman, setelah tadi saya menjelaskan nih secara singkat mungkin ya terkait kampus saya dan juga prodi saya, sekarang yuk kita langsung aja nih masuk ke materi pembahasan, yaitu terkait prinsip dasar bimbingan konseling pribadi sosial. Nah, teman-teman, sebelumnya nih ya, saya mau tanya dulu nih, dari teman-teman tuh ada yang udah tahu belum sih terkait apa itu prinsip dasar bimbingan konseling pribadi sosial? Nah, kalau misalnya teman-teman belum tahu, saya sedikit jelasin gitu ya. Jadi, prinsip dasar bimbingan konseling pribadi sosial ini adalah pedoman dasar yang menjadi arah bagi konselor dalam memberikan layanan kepada individu. Jadi gini teman-teman, maksud dari memberikan layanan bagi individu itu adalah pastinya gitu ya, setiap individu itu kan dalam kehidupan sehari-hari pasti memiliki masalah pribadi maupun masalah sosial yang berbeda-beda. Ada yang misalnya contohnya memiliki kesulitan dalam menyesuaikan diri di sekolahnya, ada juga yang memiliki kesulitan dari misalnya permasalahan kurang kepercayaan diri, atau bahkan sulit berinteraksi dengan teman-temannya, dengan sekitarnya. Nah, melalui prinsip ini nih, di sini peran konselor itu hadir tuh nggak hanya untuk menghakimi saja atau menghukum saja atau sampai ada istilah polisi sekolah gitu kan. Tapi konselor atau guru BK ini di sini tuh hadir untuk mendampingi, memahami, dan juga membantu individu untuk tumbuh secara utuh, baik secara emosional, sosial, maupun secara moral. Dan dalam prinsip bimbingan konseling pribadi sosial ini terdapat 10 prinsip. Nah, ini prinsip-prinsipnya ada di belakang saya. Yang pertama ada prinsip individualistis, yang kedua ada prinsip perkembangan, yang ketiga ada prinsip kesejahteraan, yang keempat ada prinsip keterpaduan, dan kita langsung lanjut lagi ya. Yang
lima ada prinsip kemandirian, yang keenam ada prinsip keterlibatan aktif, dan yang ketujuh ada prinsip kerahasiaan, yang kedelapan ada prinsip keberagaman, yang kesembilan ada prinsip dinamis, dan yang terakhir ada prinsip tanggung jawab profesional. Oke, mungkin kita akan bahas nih satu persatu dari ke-10 prinsip tersebut secara mendalam. Oke, ikutin terus ya. Nah, kali ini kita bahas prinsip yang pertama, yaitu prinsip individualitas nih yang ada di atas. Jadi, prinsip individualitas ini prinsip yang menekankan bahwa setiap individu itu unik dan juga berbeda satu sama lain dari segi kepribadian, dari latar belakang individu, dari pengalaman individu, dari cara berpikirnya, cara berinteraksinya itu berbeda-beda. Jadi dalam konteks bimbingan konseling ini tuh konselor tuh harus bisa sadar atau menyadari perbedaan-perbedaan yang ada dalam diri individu yang sedang dia hadapi gitu. Jadi memberikan layanannya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan, karakter, dan juga latar belakang dari masing-masing kliennya gitu. Dan di sini tuh konselor nggak bisa tuh yang namanya contohnya siswa yang aktif dengan siswa yang pendiam tuh dia memberikan layanannya tuh yang sama tuh nggak bisa, pendekatannya yang sama tuh nggak bisa. Dari karakteristiknya aja berbeda, pastinya layanan yang diberikannya pun dan juga pendekatannya pun harus berbeda. Nah, konselor nih harus bisa paham nih, gimana ya caranya nih kita bisa menyesuaikan nih antara menghadapi klien yang pendiam dengan juga klien atau kita sebut aja siswa ya, menghadapi siswa yang pendiam dengan siswa yang memang aktif seperti itu. Nah, yang kedua ini ada yang namanya prinsip perkembangan yang ada di atas. Jadi prinsip perkembangan ini konselor itu kan memberikan layanan menyesuaikan dengan tahap perkembangan dan juga tugas perkembangan dari si konselor ini. Nah, maksudnya itu adalah si prinsip ini tuh ngejelasin kayak setiap individu itu tuh tahap perkembangannya terus berubah loh sepanjang hidupnya gitu loh, baik secara fisik, baik secara emosional, sosial maupun intelektual gitu. Nah, karena hal tersebut konselor ini atau guru BK gitu ya perlu memberikan layanan yang memang sesuai gitu dengan tahap perkembangan dan juga tugas perkembangan yang yang sedang dihadapi atau dijalani oleh siswa atau konseli gitu. Misalnya layanan yang diberikan kepada siswa usia sekolah dasar dengan siswa SMA itu berbeda. Karena siswa sekolah dasar ini kan masih belajar gitu terkait bagaimana sih cara mengelola emosi, bagaimana sih cara bersosialisasi gitu kan. Nah, sedangkan anak SMA ini, siswa SMA ini lebih fokus ke gimana jati diri dia. Jadi kayak lagi menemukan jati diri dia yang sebenarnya gitu. Terus juga perencanaan masa depannya itu gimana sih setelah lulus SMA tuh gimana sih gitu kan. Jadi tuh nggak bisa tuh yang namanya konselor atau guru BK ngasih layanan perencanaan masa depan atau karir gitu ke anak sekolah dasar gitu kan. Begitupun dengan anak SMA gitu. Gimana caranya belajar bersosialisasi. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih memberikan layanan seperti itu jika balik lagi jika si siswanya ini memang memiliki hambatan dalam tahap perkembangan seperti itu. Nah, yang ketiga ada prinsip kesejahteraan. Di atas lagi. Jadi prinsip kesejahteraan ini adalah
konseling ini bertujuan untuk membantu si konselingnya itu mencapai kesejahteraan baik emosional, sosial, dan juga psikologis secara menyeluruh. Nah, maksudnya ini adalah dalam proses konseling ini, konselor itu gak bisa tuh yang namanya cuma fokus ngebantu si konseling menyelesaikan masalahnya yang dia bahas aja gitu, tapi juga membantu mereka menemukan gitu ketenangan batin. Wah, ilah bahasanya ketenangan batin, rasa percaya diri, dan juga hubungan sosial yang sehat gitu. Karena seringkali nih masalah yang dialami konselor itu nggak hanya tentang bagaimana mereka berperilaku di luar, tapi juga tentang bagaimana perasaannya, bagaimana dirinya yang sesungguhnya. Apakah dia sering merasa cemas, atau apakah dia sering merasa takut gagal, minder, atau lainnya. Nah, di sini nih peran konselor tuh ngebantu si konselingnya itu ngelola gitu emosinya dengan baik, supaya mereka juga bisa apa ya, bisa paham soal dirinya tuh lebih mendalam, lebih utuh gitu, dan bisa bahagia dan juga damai aja gitu hidup si konselor itu. Jadi konselor tuh kayak nuntun gitu, kayak nuntun konselor itu menjalin hubungan sosial gitu dirinya dengan sekitarnya tuh secara positif gitu, baik dengan temannya, dengan keluarganya, maupun dengan guru-guru gitu yang di sekolahnya. Oke, yang keempat ada yang namanya prinsip keterpaduan yang ada di atas. Jadi, prinsip keterpaduan ini konselor perlu melihat konseli secara utuh, tidak hanya fokus pada satu masalah. Jadi dilihat dari bagaimana faktor keluarganya, lingkungan sosial, budaya, dan juga ekonomi dari si konseli ini atau individu ini. Jadi maksudnya dalam memberikan layanan konseling ini, konselor tuh nggak bisa gitu hanya fokus pada satu gejala atau perilaku tertentu dari si individu ini gitu, tapi harus memahami juga gitu bahwa masalah yang dialami sama konseli ini seringkali ini hasil dari berbagai faktor yang ada di lingkungannya loh gitu, yang saling berkaitan gitu. Misalnya perilaku ada seorang siswa gitu yang nakal banget, atau iseng banget gitu ke temennya. Nah, nggak bisa nih yang namanya guru BK gitu langsung ngehakimi atau ngecap nih anak nih nakal banget nih dan lain sebagainya. Kita perlu melihat juga, oh mungkin dengan si siswa itu iseng karena dia sedang mencari perhatian, karena ternyata faktor dari keluarganya yang memang kurang gitu memperhatikan si anak ini, si siswa ini. Makanya dia di sekolah nih sering iseng, sering nakal karena sedang mencari perhatian di lingkungan sekolahnya, seperti itu. Dan hal ini nih apa ya, diperkuat gitu oleh penelitian yang dilakukan oleh Putri Chania dan Leni Murnihayati pada tahun 2025, yang dimana penelitian itu terkait peran guru BK dalam menangani masalah sosial dan emosional siswa sekolah dasar. Nah, hal ini sejalan nih sama prinsip keterpaduan, karena di dalam penelitian itu tuh guru BK ini bekerja nggak hanya sendirian, tetapi ada yang namanya kolaborasi gitu antara guru BK dengan stakeholder sekolah, atau juga guru BK dengan orang tua murid gitu. Nah, hal ini nih termasuk gitu dalam prinsip keterpaduan, yang dimana si guru BK nih dengan kolaborasi itu tuh melihat gitu loh, oh ternyata ada banyak faktor-faktor lain yang membuat perilaku si siswa ini bisa begini ya gitu, bisa nakal ya misalnya gitu. Jadi si kolaborasinya ini termasuk dalam prinsip keterpaduan. Oke, yang kelima ini ada yang namanya
prinsip kemandirian. Jadi prinsip kemandirian ini tujuannya membantu si konseli agar mampu menjadi pribadi yang mandiri. Jadi proses konseling ini tujuannya tuh membuat si konseli ini bisa lebih mandiri, bisa lebih mengenal dirinya, bisa berpikir gitu bahwa masalah saya ini saya mesti jalan keluarnya tuh apa ya, seperti apa ya, dan maksudnya dia bisa berpikir gitu dan bisa ngambil keputusannya dia tuh secara sendiri, dan dia pun bisa bertanggung jawab gitu atas pilihannya itu gitu. Jadi konseling ini membuat si tujuan dari konseling ini ngebuat si konseli ini bisa berpikir atas masalah dia, karena ketika konseli tiap ada masalah yang sama gitu dia terus-terusan nyari si konselor, tandanya proses konseling ini gagal. Proses konseling ini gagal, dan konselor pun gagal dalam memberikan suatu layanan gitu, karena si konselingnya ini belum bisa berpikir gitu. Masalah ini saya mesti ngapain ya? Apakah saya sudah tahu masalah saya ini apa yang sebenarnya? Nah, yang keenam ada yang namanya prinsip keterlibatan aktif. Jadi konseling ini dapat aktif dan terbuka ketika proses konseling. Maksudnya adalah yang dimana dalam proses konseling itu konseli ini atau individu ini nih bisa secara jujur gitu menceritakan permasalahannya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Karena ketika proses konseling ini berlangsung tapi si konselinya menceritakan tidak sepenuhnya atau hanya sebagian dari permasalahan dia, ya berarti proses konseling tidak berjalan dengan baik, karena di sini proses konseling adalah ketika si konselor dengan si konseli ini bisa terlibat aktif mengemukakan apa yang ingin dia katakan gitu secara jujur tanpa ada yang ditutup-tutupi. Oke, selanjutnya adalah prinsip kerahasiaan. Nah, prinsip kerahasiaan ini semua hal yang disampaikan oleh konseli dalam proses konseling ini wajib dijaga kerahasiaannya. Jadi informasi gitu, apapun yang konseli ceritakan ini dibahas itu hanya dalam ruangan tersebut, hanya antara konselor dan si konseli ini. Di luar ruangan tersebut atau di luar dari orang yang memang menceritakan masalahnya ini, konselor tuh tidak boleh gitu yang namanya memberikan informasi atau ngasih tahu informasi yang telah disampaikan dari konselinya ini. Karena semua data yang atau informasi yang diceritakan itu kan bersifat pribadi, dan konseli bisa balik lagi atau bisa percaya ya ketika si konselornya ini benar-benar menjaga kerahasiaan tersebut. Jadi sebagai konselor, buatlah proses konseling ini berjalan dengan baik dan juga bisa menumbuhkan yang namanya kepercayaan dari si konseli untuk nantinya gitu selanjutnya bisa ada misal cerita-cerita baru atau permasalahan baru, ya dia bisa terbuka lagi dengan konselornya atau guru BK-nya. Yang kedelapan ini ada yang namanya prinsip keberagaman. Prinsip keberagaman ini adalah konselor harus menghargai perbedaan budaya, nilai, dan keyakinan setiap konseli. Jadi maksudnya adalah kita nantinya sebagai konselor ini tidak boleh menilai atau memandang rendah konseli kita hanya karena latar belakang budaya atau agama gitu yang berbeda dengan kita gitu. Justru seorang konselor harus menciptakan suasana konseling yang aman, terbuka, dan saling menghargai agar konseli merasa diterima apa adanya tanpa adanya perbedaan atau dibedakan seperti itu.
Selanjutnya, ada yang namanya prinsip dinamis. Jadi prinsip dinamis ini menjelaskan bahwa proses konseling harus bersifat fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan konseling maupun perkembangan sosial yang terjadi di sekitarnya. Jadi maksudnya dalam kehidupan nih, kan setiap orang tuh pasti mengalami yang namanya perubahan, baik dari segi usia, pengalaman, lingkungan sosial, maupun teknologi yang memang semakin maju. Nah, perubahan-perubahan itu tuh juga akan gitu mempengaruhi gitu cara berpikir, cara berinteraksi, dan bahkan cara seseorang memandang masalahnya, karena ya karena hal-hal tersebut gitu konselor nih tidak boleh yang terpaku pada satu cara gitu atau metode yang memang dipakai gitu. Misalnya metode konseling tahun 2005 disamakan dengan metode konseling tahun 2025. Itu tidak bisa, karena dari segi tahun, dari segi zaman pun berbeda. Jadi mesti si konselor ini mesti menyesuaikan diri dengan kondisi dan kebutuhan konseli yang terus berubah gitu seiring perkembangan zaman, seperti itu. Dan yang terakhir ada prinsip tanggung jawab profesional. Prinsip tanggung jawab profesional ini dijelaskan bahwa konselor wajib bekerja dengan integritas, kemudian mematuhi kode etik profesi dan terus mengembangkan kompetensi diri. Nah, dalam hal ini konselor harus menjaga sikap profesional saat memberikan layanan. Artinya tidak boleh bertindak semaunya, menyalahgunakan wewenang dan atau melanggar kepercayaan dari si konseling ini. Seperti yang dijelaskan dalam keputusan PB Apkin nomor 009 SK PB Apkin 8 tahun 2018, tiap konselor di Indonesia ini wajib menjunjung tinggi kode etik profesi, yaitu menjaga kerahasiaan konseli serta meningkatkan kemampuan diri secara berkelanjutan agar layanan yang diberikan ini dapat selalu berkualitas, seperti itu. Oke teman-teman, baik itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi yang sudah dibahas, yaitu mengenai prinsip dasar bimbingan konseling pribadi sosial. Semoga apa yang tadi telah saya sampaikan bisa teman-teman pahami dengan mudah dan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman nantinya sebagai calon konselor ataupun calon guru BK. Segitu aja kali ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, teman-teman nanti bisa melihat daftar pustaka jika memang mau tahu lebih dalam dari materi yang tadi saya sampaikan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.